Manchester United memang lagi hancur-hancurnya. Mereka harus tunduk di depan Arsenal 3-1 dalam lanjutan Liga Inggris. Arsenal tampil sangat dominan di laga itu, mereka berhasil mematikan gelandang atau area tengah Manchester United. Keterpurukan MU musim ini tak lepas dari sikap sang kapten yakni Bruno Fernandes. Sikap Bruno Fernandes sebagai kapten Manchester United kembali dapat sorotan tajam. Sikapnya yang emosional di atas lapangan dinilai mengganggu pemain lain. Fernandes diangkat sebagai kapten MU pada awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Gelandang Portugal itu menggantikan Harry Maguire. Keputusan Erik ten Hag untuk mengangkat Fernandes sebagai kapten mendapat banyak tanggapan. Tak sedikit yang mempertanyakan pilihan ten Hag tersebut karena sikap Fernandes di lapangan. Pemain berusia 28 itu kerap dengan jelas menunjukkan ketidakpuasan dan rasa frustrasinya di atas lapangan. Fernandes juga tak jarang mengeluh ke wasit. Kemarin, mantan pemain Manchester City Micah Richards kini menyoroti cara Fernandes bereaksi kepada rekan setimnya Facundo Pellistri ketika sebuah serangan patah saat MU dikalahkan Tottenham Hotspur. Semakin memalukan, anak muda Pellistri masuk. Fernandes sedang mencoba agar timnya semangat dan saya paham banget, ujar Richards dalam podcast The Rest is Football seperti dilansir Evening Standard. Fernandes tidak melihatnya dan dia lari ke arah berbeda, tapi karena dia Pellistri tidak ada di posisi yang dimau Fernandes, dia marah ke Pellistri. Selalu begitu. Saya melihat wawancaranya beberapa waktu lalu dan dia bilang dia harus emosional ketika tampil karena itu membuatnya bermain lebih baik. Tapi saya merasa bahasa tubuhnya di lapangan mengganggu yang lainnya dan itu sama sekali tidak terlihat bagus. Kadang menyedihkan, katanya. Posisi Bruno Fernandes sebagai kapten Manchester United digugat. Pemain Portugal itu dinilai tak akan menembus papan atas kalau dia masih menjadi skipper. Sebelum Bruno sah jadi kapten MU, Sir Alex pernah mengatakan kalau dia diangkat jadi kapten tim, maka mental pemain akan hancur. Saya pikir dari segi performa, saat ini, Anda bisa melihat ke Bruno Fernandes, sebagai kapten, dia menghilang saat ada momen sulit. Saya tak berpikir bahwa dia seorang pemimpin, dan mengapa Anda menginginkan Anda menjadi pemimpin, saya tak tahu, kata mantan pelatih United yakni Sir Alex Ferguson. Saat Anda mempunyai pemain seperti itu, Anda akan mendapatkan hasil yang pasti. Dan kalau hasrat Manchester United kembali ke papan atas lagi, Anda tak akan mendapatkan itu dengan Bruno Fernandes sebagai kapten Anda. Dia adalah tipe pemain yang sering merendahkan juniornya, kata Sir Alex menambahkan. Bisa dilihat ulang saat Manchester United kalah 0-2 di markas Tottenham Hotspur akhir pekan kemarin pada pekan kedua Liga Inggris. Dalam berjalannya pertandingan Bruno seringkali meminta wasit agar menghadiahkan penalti dan dilanggar sedikit pun sudah frustasi. Namun sikap Fernandes itu justru menuai kritik keras. Sebagai kapten, ia dinilai terlalu mudah mencari kambing hitam alih-alih lebih dulu melihat ke tim. Bruno Fernandes pertama-tama perlu menangani dirinya sendiri dan timnya dulu, sebelum melihat ke wasit dan keputusan mereka. Bruno Fernandes menurut saya tak seharusnya jadi kapten Manchester United, jelas enggak, dia bukan pemimpin. Itu sudah cukup merangkumnya. Ini soal bertanggung jawab sebagai kapten dan garis bawahnya adalah, dua performa pertama musim ini buat Manchester United, mereka tampak seperti tim yang melakoni laga testimonial. Mereka seperti tim yang masih terjebak di pramusim dan dia perlu muncul dan menunjukkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang lebih baik, bukan malah menyalahkan wasit, ujar Sir Alex Ferguson. Ex-mantan pemain MU Gary Neville juga menambahkan bahwa dirinya lebih menarik Maguire ketimbang Bruno. Maguire hanya buruk dari segi keseringan blundernya di lapangan, tapi kalau Bruno Fernandes dia itu bisa merusak mental para kawannya satu tim. Sikapnya seolah-olah sudah hebat dan menganggap remeh pemain yang juniornya, ujar Neville. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis.